Halo semua, kembali lagi bersama saya, Lorenzo Alexander Pradana, dokter adaptasi, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas UNUD atau RSUP Sanglah. Untuk di video ini saya akan membahas tentang perioperatif medicine postoperatif, di mana postoperatif adalah lanjutan dari video sebelumnya. Postoperatif adalah periode yang dimulai setelah pembedahan dan anestesia, diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesia atau periode kritis. Postoperatif memiliki tujuan, yaitu mencegah terjadinya komplikasi seperti infeksi, mengupayakan percepatan penyembuhan pasca operasi, mengembalikan pasien ke dalam kondisi baik. Untuk postoperatif sendiri memiliki beberapa poin-poin penting. Poin-poin pentingnya adalah memantau dalam recovery room, skor pemulihan pasien pasca anestesi, serta kriteria keluar dari recovery room. Berikutnya manajemen postoperatif. Untuk manajemennya sendiri terdiri akan beberapa komponen. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah recovery room. Recovery room atau ruang pemulihan adalah ruang khusus pasca anestesi atau pembedahan yang berada di kompleks kamar operasi, yang dilengkapi dengan kamar tidur khusus, alat pantau, serta obat atau alat resusitasi pada pasien yang dapat digunakan pada pasien tersebut. Seperti saya yang bilang tadi, ruang recovery room atau ruang pemulihan bertujuan untuk memulihkan pasien, di mana pemulihan pasien merupakan proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisiologis dan psikomotorik normal pasien dengan tingkat morbiditas minimal yang terkait dengan anestesi dan pembedahan. Tujuan pemulihan yaitu adalah pertama untuk patensi jalan pasien, ventilasi yang adekuat, hemodinamik stabil, dan serta manajemen nyeri yang adekuat. Pemantauan dalam recovery room. Pemantauan dalam recovery room terdiri atas beberapa aspek. Yang pertama adalah tingkat kesadaran, di mana dengan tingkat kesadaran kita dapat menghadapi masalah, contohnya seperti pemanjangan waktu pemulihan kesadaran, gaduh pasien pasca operasi, di mana gaduh pasien pasca operasi biasanya terjadi pada pasien anak, pasien dengan nyeri hebat, pasien yang memiliki hipoksia, atau pasien yang stres berlebihan. Yang kedua adalah sistem respirasi, di mana kita dapat memantau sistem respirasi dengan pernapasan, yaitu dengan frekuensi pernapasan dan irama, serta volume tidal pasien, saturasi oksigen, dan masalah yang dihadapi, seperti contohnya sumbatan jalan napas atau depresi napas. Yang ketiga adalah sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi terdiri atas tekanan darah dan denyut nadi, di mana tekanan darah kita harus fokus terhadap tekanan darah pasien berupa hipertensi pasca operasi atau hipotensi pasca operasi. Yang kedua berupa denyut nadi, di mana denyut nadi bisa terjadi takikardia atau denyut nadi lebih dari 100 kali per menit, bradikardia kurang dari 60 per menit, dan disritmia. Yang keempat adalah suhu tubuh. Suhu tubuh pasien juga harus kita pantau dalam recovery room. Jika pasien mengalami hipotermi pasca operasi, kita harus mengecek kembali lagi pasien tersebut. Biasanya hipotermi terjadi pasca operasi terjadi dikarenakan oleh kondisi pasien, ya, berupa bayi atau orang tua. Kedua, suhu kamar operasi dingin. 3, cairan infus dan transfusi darah. Berikutnya hipertermi pasca operasi.
Hipertermi pasca operasi bisa disebabkan oleh septikemia atau obat-obatan, contohnya atropin dan halotan. Kemudian fungsi ginjal. Fungsi ginjal dapat kita pantau dalam recovery room dengan mengecek produksi urin dari pasien tersebut. Kemudian fungsi saluran cerna dapat kita cek juga dengan ada tidaknya aspirasi pada pasien, serta regurgitasi atau muntah. Fungsi motorik pada penggunaan obat pelumpuh, contohnya muscle relaksan, di mana muscle relaksan merelaksasi otot pada pasien, seperti yang terlihat pada PPT. Jika pasien menggunakan muscle relaksan, otot akan menjadi rileks dan kemudian fungsi respiratori turun dan yang akan mengakibatkan hipoventilasi. Luka operasi. Luka operasi dapat disebabkan oleh trauma akibat luka operasi yang akan dapat menyebabkan nyeri. Bila terdapat nyeri pasca operasi, biasanya kita memberikan pasien dengan terapi analgetik. Masalah pasca anestesia. Masalah pasca anestesia berupa masalah yang terjadi setelah pasien mengalami terbangun dari anestesia. Contohnya gelisah, biasanya karena hypoksia atau asidosis dan juga lain-lain dapat menyebabkan gelisah. Biasanya dengan pasien yang gelisah seperti ini, kita memberikan obat penenang dan koreksi penyebabnya. Yang kedua, gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan bisa terjadi dikarenakan oleh obstruksi jalan napas dan depresi napas. Ketiga, gangguan kardiovaskular. Gangguan kardiovaskular contohnya berupa hipertensi, hipotensi, dan gangguan irama jantung. Keempat, gangguan fungsi ginjal. Dapat disebabkan oleh masalah prerenal atau di intrarenal tersebut dan postrenal. Yang kelima, mual dan muntah. Mual dan muntah biasanya dapat disebabkan oleh karena pemakaian opioid pada pasien, bedah abdomen, dan juga hipotensi. Yang keenam adalah menggigil. Menggigil disebabkan oleh hipotermia. Hipotermia tersebut juga disebabkan karena efek samping dari obat bius. Hipotermia atau hipertermia karena obat bius inhalasi. Dan yang ketujuh, nyeri dikarenakan kerusakan jaringan akibat trauma bedah. Skor pemulihan pasca pasien. Ada beberapa skor yang dapat kita pergunakan untuk memantau pasien siap tidaknya dipindahkan dari recovery room. Untuk yang pertama adalah skor Aldred. Skor Aldred adalah salah satu skor yang dapat dipergunakan. Skor Aldred merupakan dilakukan dengan pasien dinilai terlebih dahulu sehingga dapat ditentukan kondisinya agar dapat dipindahkan ke ruang atau masih memerlukan observasi lebih di ruang recovery atau PAKU. Bila skor lebih dari 8, pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Skor Aldred sendiri terdiri atas pertama aktivitas, respirasi, sirkulasi, kesadaran, dan warna kulit. Seperti yang saya bilang tadi, pasien bisa dipindahkan jika skor lebih dari 8. Berikutnya adalah skor Stewart. Skor Stewart sendiri memiliki tujuan yang sama dengan skor Aldred sebelumnya. Tetapi di sini kita dapat menilai pergerakan pada pasien, pernapasan, dan kesadaran. Skor Aldred biasanya digunakan untuk pasien pediatrik. Kriteria keluar recovery room.
Yang pertama, skor Aldred. Yang seperti saya bilang tadi, skor Aldred lebih dari 8. Kedua, tidak adanya pendarahan luka operasi. Ketiga, tidak ada penyulit yang mengancam. Dan yang terakhir, tidak ada tindakan atau terapi khusus. Kriteria pemulangan pasien, atau juga bisa disebut dengan Post Anesthesia Discharge Scoring System, yang bisa kita singkat dengan PADSS. Pada fase ini, pasien sudah dapat memulai ambulasi, minum cairan, miksi, dan bersiap untuk pemulangan. Pada fase intermediate recovery ini, dapat menggunakan Post Anesthesia Discharge Scoring System. Bila skor lebih dari 9, pasien cukup aman untuk dipulangkan ke rumah. Seperti yang bisa dilihat di sini di PPT, untuk PADSS tersebut terdiri atas tekanan darah, aktivitas, mual muntah, nyeri, dan pendarahan. Instruksi pasca operasi. Instruksi tertulis dan lisan harus diberikan mengenai periode pasca operasi sebelum keluar dari rumah sakit. Umumnya, selama 24 jam setelah anestesi, pasien tidak boleh mengonsumsi minuman beralkohol atau menggunakan obat-obatan tanpa resep atau instruksi dari dokter. Kemudian pasien tidak boleh mengendarai mobil atau mengoperasikan mesin yang berbahaya. Kemudian pasien sebaiknya tidak membuat keputusan penting, serta pasien harus diberikan nomor kontak jika ada keadaan darurat. Sekian presentasi dari saya mengenai perioperatif. Terima kasih banyak. Memohon maaf jika ada kesalahan.